Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga, dan sahabat-sahabatnya. Salah satu hal yang paling menonjol dalam kehidupan Nabi Muhammad adalah kesederhanaan. Nabi Muhammad hidup dalam kesederhanaan sepanjang hidupnya, meskipun beliau adalah seorang pemimpin agama serta tokoh politik yang terkemuka di masa itu. Kesederhanaan Nabi Muhammad bisa dilihat dari berbagai aspek kehidupan. Jadi mulai dari pakaian, makanan, tempat tinggal, hingga perilaku sehari-hari. Beliau selalu memilih pakaian yang sederhana dan bersahaja, bahkan juga mengenakan pakaian yang sama dengan orang-orang di sekitarnya. Nabi Muhammad juga hidup dengan diet yang sederhana. Seringkali hanya makan roti, kurma, dan beliau tidak pernah mengambil apa yang lebih dari yang dia butuhkan. Jadi apa yang cukup bagi beliau itu yang beliau ambil. Kesederhanaan Nabi Muhammad juga tercermin dalam tempat tinggalnya. Jadi meskipun beliau menjadi pemimpin umat Islam, Nabi Muhammad tetap tinggalnya di dalam rumah yang sangat sederhana yang terbuat dari batu dan lumpur. Dalam perilaku sehari-harinya, Nabi Muhammad juga menunjukkan kesederhanaannya. Beliau saling menghormati semua orang, termasuk juga orang-orang miskin, tawanan perang, dan beliau juga selalu membantu siapapun, tidak peduli siapa mereka dan apa agama mereka. Sebagai contoh, ada seorang wanita Yahudi yang mana dia adalah seorang yang tua renta, kemudian buta. Pada saat Nabi Muhammad berjalan dan melihat wanita tua renta ini, beliau segera memberikan makanan dan menyuapi makanan tersebut dengan tangannya sendiri. Kemudian wanita tua ini sangat membenci Nabi Muhammad sehingga beliau selalu mengatakan hal-hal yang kurang baik. Beliau selalu menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Padahal yang menyuapinya adalah Nabi Muhammad sendiri. Tapi beliau diam saja, beliau hanya menyuapi. Kemudian pada suatu hari Nabi Muhammad pada saat beliau sudah meninggalkan dunia fana ini, nenek tua renta itu diam saja sambil menunggu kehadiran seseorang yang selalu memberikan makan. Dan sahabat Nabi Muhammad datang kemudian menyuapi beliau karena memang kebiasaan Nabi Muhammad seperti itu. Jadi menyuapi seorang wanita tua renta di pojok pasar, kemudian beliau memberikan makanannya kepada wanita tua renta ini. Namun wanita tua renta ini menapikan tangan tersebut dan dia mengatakan bahwa siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasanya memberikan saya makanan. Nah, setelah itu sahabat Nabi Muhammad tersebut menangis sambil mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah tiada. Kemudian beliau mengatakan bahwa yang telah menyuapi wanita tua ini adalah Nabi Muhammad. Padahal wanita tua ini yang sering menjelek-jelekkan Nabi Muhammad pada saat beliau disuapi oleh Nabi Muhammad. Tentunya hal ini membuat wanita ini menangis terharu. Dan pada akhirnya wanita tua ini masuk Islam. Alhamdulillah. Baik, kembali lagi pada kesederhanaan. Kesederhanaan Nabi Muhammad ini adalah sebuah suri teladan untuk umat Islam. Dalam kehidupan kita yang serba konsumtif, modern, nah, kesederhanaan ini adalah suatu dasar atau fondasi. Fondasi untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Karena dari kesederhanaan ini, kita bisa menjadi orang yang lebih rendah hati, tidak sombong. Kemudian kita bisa lebih menghemat, otomatis lebih menghemat karena kita menggunakan apa yang masih bisa dipakai. Kita merasa semua yang kita peroleh cukup, sehingga tidak perlu membeli lagi, tidak perlu konsumtif. Dan juga bisa diterapkan untuk makanan, ya. Jadi dari segi makanan, memilih makanan-makanan yang sehat dan bergizi, dan tidak konsumtif juga, ya, memasak makanan-makanan sehat tersebut, kemudian memilih makanan-makanan dengan cara pengolahan yang sehat dan bergizi. Tentunya itu juga adalah contoh dari Nabi Muhammad. Nah, hal ini tentunya akan menghindari yang namanya keserakahan dan menghargai apa yang telah kita miliki. Namun kita juga tidak perlu
melakukan, misalnya kita memiliki suatu kelebihan, itu kita tidak perlu memamerkan kepada orang lain karena akan menyebabkan kita menjadi sombong. Padahal Allah sendiri tidak menyukai orang yang sombong walaupun sebesar biji zarah. Dan ada seseorang misalkan dipuji, nah, itu kita harus bagaimana kita bersikap. Ya, jadi kita tidak boleh sombong. Nah, Rasulullah SAW ini merupakan seorang pemimpin yang hebat dan Allah juga memberikan rezeki pada beliau dan juga di sana banyak juga riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa beliau menggunakan pakaian-pakaian yang berbahan wol yang murah, bersepatu sandal juga murah. Kemudian ada di dalam suatu riwayat Hasan ya, Al-Munziri At-Tagrib wa Tarhib ya, halaman 76. Ada seorang sahabat menanyakan kepada cucu Rasulullah SAW, apakah hasin itu? Dan dijawab, hasin itu adalah gandum yang kasar dan keras. Tidaklah Rasulullah mendorong makanannya melalui tenggorokan, kecuali dengan seteguk air. Dan kisah kesederhanaan dari Rasulullah SAW ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi pada saat suatu hari putri Rasulullah, Fatimah, mengunjungi Rasulullah dan membawa selembar roti yang bulat pipih ya, yang akan diberikan kepada ayahnya. Kemudian ditanya kepada Fatimah, Fatimah, apa potongan ini? Ini kurs roti yang kuadon sendiri. Tapi aku kurang suka. Karena itu aku mendatangimu dengan potongan ini, jawab Fatimah. Kemudian Rasulullah menjawab, ketahuilah, potongan roti ini menjadi makanan pertama yang masuk ke dalam mulut ayahmu sejak 3 hari terakhir. Jawab Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi yang dikutip oleh Syed Bakri bin Sayyid M. Syata Dimyati. Wallahu a'lam. Jadi di dalamnya kalau secara harfiah sederhana itu menggambarkan sesuatu yang tidak rumit, tidak kompleks, mudah dimengerti, dipahami dan tidak mengandung unsur-unsur yang berlebihan atau tidak perlu. Nah, konsep sederhana seringkali dikaitkan dengan kesederhanaan hidup atau gaya hidup sederhana, di mana seseorang memilih untuk hidup dengan cara yang minimalis dan menghindari kemewahan atau konsumsi yang berlebihan. Dalam banyak kasus, sederhana itu memadai atau cukup. Contohnya ya, misalkan ini pakaian yang sederhana, tidak terlalu mewah, maksudnya tidak diberi misalnya kayak emas-emasan dan sebagainya. Karena juga kalau kita lihat, jika berlebih-lebihan itu kadang-kadang mengundang suatu niat-niat tidak baik dari orang lain. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak baik tersebut, maka sebaiknya haruslah sederhana. Nah, untuk kisah lain yang bisa saya ceritakan mengenai kesederhanaan Rasulullah dalam berpakaian, ini ada suatu cerita seorang wanita ini memberikan sehelai pakaian kepada Rasulullah. Nah, kebetulan saat itu beliau memang butuh pakaian, namun kemudian datang seorang laki-laki meminta pakaian itu. Tanpa pikir panjang, Rasulullah memberikan pakaian itu. Jadi, pakaian beliau biasanya itu terdiri dari baju dalam, baju luar, yang terbuat dari wol, katun, atau sebangsa serat. Nah, sesekali beliau juga tidak menolak untuk menggunakan pakaian yang agak mewah, ya, yang dibuat dari tenunan Yaman. Kalau misalkan ada acara-acara tertentu yang formal. Nah, untuk alas kaki juga sangat sederhana yang digunakan. Ya. Tidak pernah beliau menggunakan sepatu kecuali hadiah dari Najasyi. Nah, walaupun demikian, beliau tidak menyiksa diri dengan kesederhanaan tersebut. Beliau justru ingin mengendalikan dan menjaga diri agar tidak berlebih-lebihan. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ
Innallaha la yuhibbul mufsidin. Suatu ketika, Ali bin Abi Thalib bertanya tentang sunnah Rasulullah. Dan Rasulullah menjawab, makrifat atau mendekatkan diri kepada Allah adalah modalku, akal pikiran adalah sumber agamaku, cinta adalah dasar dari hidupku, rindu adalah kendaraanku, berzikir kepada Allah adalah kawan dekatku, keteguhan adalah perbendaharaanku, duka adalah kawanku, ilmu adalah senjataku, ketebahan adalah pakaianku, kerelaan adalah sasaranku, fakir adalah kebanggaanku, menahan diri adalah pekerjaanku, keyakinan adalah makananku, kejujuran adalah perantaraku, ketaatan adalah ukuranku, berjihad adalah perangaiku, dan hiburanku adalah sholat. Dan suatu ketika Rasulullah melihat Fatimah, putrinya sedang memakai rantai emas. Rasulullah bersabda, Fatimah, gembirakah jika orang berkata di tangan putri Rasulullah ada seikat rantai dari api neraka. Fatimah kemudian menjual rantai itu dan uangnya digunakan untuk membebaskan seorang budak. Rasulullah pun berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Fatimah dari api neraka. Secara umum, kesederhanaan atau kehidupan yang sederhana dapat membantu seseorang memfokuskan pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup, seperti keluarga, teman-teman, dan hubungan sosial yang positif. Ini juga dapat membantu mengurangi tekanan dan stres yang sering terkait dengan gaya hidup yang terlalu konsumtif dan materialistis. Akhir kata yang bisa saya katakan, sederhana dapat dikaitkan dengan esensi jiwa, tidak berlebihan, tidak ria, ikhlas menerima apa adanya, serta hidup yang selalu bersahaja. Berdampingan dengan umat manusia, tak perlu bicara, aku paling kaya, aku bergelimang harta, aku yang paling bisa. Iri dengki akhirnya nanti bisa mengebiri silaturahmi. Maka mari kita berusaha menjadi orang yang sederhana, sesuai dengan yang telah diajarkan oleh junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa memperoleh manfaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.